Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman ja'ala falana wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aghni bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa jannibni bil afiyati ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa barakatihi fid dharain amin. Bil ikhtisar langsung saus dan pembahasan bahwasanya dalam salah satu kitab Fawaidur Rahmaniyah, Mawaidur Rahmaniyah fil Fawaidur Rahmaniyah, adapun iman atau ada kalam yang isinya menceritakan tentang kebiasaan ulama-ulama terdahulu, persiapan ulama-ulama terdahulu baik secara zahir ataupun secara batin ketika menyambut bulan Ramadan. Bahkan salah satu hadis yang sangat masyhur dari Hadramaut, yakni Habib Abdullah bin Husain bin Qahir, atau mungkin salah satu karangannya yang asing lagi bagi kita semua, yaitu beliau pengarang dari kitab Sulamut Taufik. Ketika hendak memasuki bulan Ramadan, beliau mengumpulkan seluruh keluarganya, mengumpulkan putra-putrinya, kemudian satu persatu ditanyakan oleh beliau perihal kesiapan dari keluarganya dalam menyambut bulan Ramadan, kesiapan istrinya dalam menyambut bulan Ramadan, kesiapan putra-putrinya dalam menyambut bulan Ramadan. Bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan dohir saja, melainkan yang lebih ditekankan oleh beliau kepada putranya adalah kesiapan secara mental, kesiapan secara batiniah menghadapi bulan Ramadan. Berapa faedah yang akan kalian tambah nanti di bulan Ramadan? Berapa kebaikan yang akan kalian lakukan nanti di bulan Ramadan? Jangan sampai ketika sudah masuk bulan Ramadan, tapi kebaikan-kebaikan atau faidah-faidah, ibadah-ibadah yang kalian kerjakan nanti sama seperti halnya di luar bulan Ramadan. Oleh sebab itu pentingnya niat, pentingnya azam bagi kita, niat untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan kebaikan atau hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga Abdullah ibnu Mas'ud ketika mendekati bulan Ramadan, beliau berkata kepada para sahabatnya, kepada para teman-temannya. Apa kata beliau? Dalam menyambut bulan Ramadan, kesiapan mental, kesiapan batiniahnya yang sangat ditekankan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, yakni beliau mengatakan, sungguh saya sangat insecure sekali
menyambut bulan yang penuh berkah ini, tapi ada secuil rasa dengki, secuil rasa iri, secuil rasa benci yang masih menjadi titik hitam di dalam hati. Nah, ini penting sekali untuk dijadikan sebuah pegangan oleh kita semua. Sebab apa? Karena pada dasarnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, bukan hanya anggota dohir saja yang harus kita jaga untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan lebih dari itu kita harus pintar-pintar menjaga, berusaha menjaga bagaimana suasana hati kita, bagaimana kebersihan hati kita, bagaimana agar hati kita tidak lagi memiliki sifat-sifat yang tercela di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada beberapa faidah-faidah, mungkin ini sudah sering disampaikan, bahwasanya ada beberapa kesunahan yang telah dilakukan, yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumhurul ulama mengatakan bahwa setiap malam dari bulan Ramadan bagi kita semua orang muslim disunahkan untuk mandi. Bahkan jumhurul ulama ini berpendapat wa illam yahdur at-tarawih, meskipun mungkin kita ada halangan, ada pekerjaan, atau ada hal-hal apapun sehingga kita tidak bisa melaksanakan tarawih, itu pun masih ada kesempatan, masih diberi kesunahan untuk melakukan mandi di malam hari, yang mana waktunya dimulai dari ghurubi syamsi, tenggelamnya matahari, sampai tulu'il fajri, terbitnya fajar, sampai waktu subuh. Jadi hanya Imam Az-Zura'i yang berpendapat bahwa kesunahan ini berlaku bagi orang-orang yang ingin hadir atau ingin melaksanakan sholat sunnah taraweh. Sedangkan jumhurul ulama lain mengatakan bahwa kesunahan mandi di setiap malam bulan Ramadan itu disunnahkan bagi seluruh orang, bagi seluruh kaum muslimin, meskipun tidak hadir sholat taraweh. Teman-teman online yang sangat kami hormati, karena momentumnya adalah momen bulan Ramadan, maka perlu atau harus bagi kita semua untuk mengajak seluruh anggota badan kita, seluruh raga kita, supaya ikut berpuasa. Karena salah satu ulama menjelaskan dalam kalam syair bahwasanya idza mal mar'u shoma 'anil khotoya fa kullu syuhurihi syahrus siyami. Toh seandainya setiap pribadi manusia bisa menjaga atau bisa berpuasa, mengajak seluruh anggota tubuhnya untuk berpuasa, maka tidak ada bedanya bagi dia yang memiliki keyakinan seperti tadi itu antara bulan puasa dengan bulan-bulan lainnya. Sebab apa? Sebab yang dijaga, sebab yang diikut sertakan puasa bukan hanya perut yang menahan rasa lapar atau haus saja, tapi seluruh anggota tubuh, seluruh anggota badan
ikut serta menahan agar tidak sampai menyakiti terhadap orang lain, tidak sampai menyinggung hati orang lain, tidak sampai menggores hati orang lain. Sebab ulama juga pernah viral di zamannya. Salah satu komentar ulama bahwasanya kam min shaimin muftirun wa kam min muftirin shaimun. Berapa banyak jumlah atau golongan orang-orang yang pada dohirnya terlihat berpuasa, menahan haus dan menahan lapar dari pagi sampai waktu maghrib tiba, namun pada hakikatnya mereka lupa tidak mengajak seluruh anggota badannya, tidak mengajak seluruh raganya untuk ikutan berpuasa. Jadi pada hakikatnya yang berpuasa namun secara dohirnya saja, sedangkan batinnya, hatinya masih memiliki rasa dengki terhadap sesama, hatinya masih memiliki rasa iri terhadap sesama, tangannya begitu liar di dalam sosial media, bahkan mata pun acap kali menyepelekan terhadap hal-hal yang sering kita jumpai di timeline sosial media. Oleh sebab itu, di bulan yang penuh berkah ini, mari kita kembali jauh lebih dalam lagi pada diri kita. Sebab benar memang man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang benar-benar mengenali terhadap dirinya sendiri bahwa kita ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan kehampaan, penuh berlumur dengan kesalahan, maka kita tidak akan disibukkan dengan yang namanya mencari-cari atau mencari celah terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Teman-teman online sekalian yang dirahmati Allah, Habib Abdullah Baharun pernah berkata bahwasanya ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, minimal kata beliau, aqallu syai' la tashtagil bil ma'asi fi syahri Ramadan. Minimal jangan sampai kesucian bulan Ramadan ini kita kotori dengan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada diri kita ini. Jangan kotori bulan Ramadan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad, dengan hal-hal yang telah diberi batasan-batasan oleh syariat Islam. Minimal kita berusaha untuk menjauhi terhadap hal-hal yang kaitannya atau hal-hal yang negatif dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teman-teman online sekalian, bahkan kita sering menjumpai di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, kita sering kalau waktu malam hari digunakan untuk hal-hal yang mungkin sebagiannya kurang berfaedah, tidak kita maksimalkan terhadap hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya guru saya dulu ketika di Hadramut sering berpesan bahwasanya qiyamul lail, menghidupkan waktu malam di bulan Ramadan itu harus dimaksimalkan,
harus benar-benar diistiqomahkan, harus benar-benar diusahakan. Namun yang lebih penting lagi, kalau selain bulan Ramadan, nadrahnya, penglihatannya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke muka bumi, turun ke bumi dan seisinya, ini di waktu sepertiga malam. Tapi guru saya sering berpesan ketika bulan Ramadan, sebagian ulama-ulama terdahulu banyak melihat, banyak merasakan bahwa nadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak dirasakan, banyak ditemukan justru dalam waktu setelah subuh sampai waktu duha. Makanya perlu kita perhatikan. Bagus bagi kita apabila kita mau mengusahakan diri kita untuk qiyamul lail, untuk beribadah di malam hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alangkah lebih utamanya lagi ketika dengan qiyamul lail atau tanpa qiyamul lail kita tidak sampai meninggalkan waktu yang sangat istimewa yang khusus terdapat di bulan Ramadan ini, yakni waktu antara sholat subuh dan sholat duha. Sebab apa? Sebab ulama-ulama terdahulu banyak merasakan nadrah kasih sayangnya Allah ketika beliau menghidupkan, ketika beliau beribadah, melaksanakan taqarrub, hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah melaksanakan sholat subuh, beliau semua menghidupkan dengan membaca Al-Quran, dengan membaca tasbih, dengan belajar, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak sholawat. Jadi lebih utama mana? Kalau guru saya mengatakan lebih utama mana seseorang yang mengusahakan atau seseorang yang beribadah semalam suntuk sampai waktu subuh, namun ketika selesai melaksanakan waktu subuh langsung memilih tidur, daripada orang yang memilih istirahat di waktu malam hari, kemudian setelah melaksanakan sholat subuh dia disibukkan dengan hal-hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih utama mana? Guru saya menjelaskan lebih utama orang yang menyibukkan dirinya dengan amal-amal kebaikan, amal-amal kebagusan, amal-amal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah waktu subuh sampai waktu duha tiba. Teman-teman online yang sangat kami muliakan, penting bagi kita menteladani, mentelaah, mencontoh terhadap apa yang menjadi rutinitas para alim ulama, apa yang menjadi rutinitas orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama bulan Ramadan. Sebab apa? Momen inilah, pada bulan yang penuh berkah inilah setidaknya kita berusaha untuk menirukan sedikit banyak terhadap para ulama-ulama, rutinitas para ulama, orang-orang soleh yang terdahulu. Fatashabbahu illam takunu mislahum innat tashabbuha bil karami falahu. Setidaknya kita sudah berusaha mencontoh, kita sudah berusaha membuat jadwal supaya tidak ada waktu yang terbuang sia-sia selama bulan Ramadan. Kita mencontoh para alim ulama, kita mencontoh para habaib, kita mencontoh para sahabat tabi'in, sampai kita mencontoh terhadap
apa saja yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini momen-momen yang sangat tepat bagi kita. Minimal kita punya kiblat untuk mencontoh di bulan ini, di bulan yang penuh barokah ini. Rutinitas orang-orang terdahulu itu seperti apa? Ketika menyiapkan buka puasa, ketika bersiap diri untuk melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, taraweh, ketika menyibukkan waktunya dalam menghidupi waktu-waktu malam, menyibukkan waktunya dengan membaca Al-Quran, dengan belajar dan ibadah-ibadah lainnya. Minimal, sebab apa? Fa inna tasyabbuha bil karami falahu. Sebab kalau kita sudah berkiblat atau mencontoh terhadap orang-orang yang alim, para ulama, para habaib, maka jelas kita termasuk dari golongan orang-orang yang istimewa, golongan orang-orang yang beruntung. Sebab apa? Kelak di hari kiamat, di hari pembalasan, ketika kita semua dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para ulama, salah satu ulama dawuh mengatakan, man qallada aliman laqiyallahu saliman. Siapapun yang mengikuti jejak-jejak para ulama, yang tidak terlepas dari sunnah, tidak terlepas dari jejak-jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak ia akan bertemu, akan sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan selamat. Semoga kita semua kelak mendapatkan kasih sayang, nadrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, karena ini merupakan bulan yang penuh berkah, maka kembali ke pembahasan awal tadi. Ayo, jangan sampai kita kotori bulan yang penuh berkah ini dengan hal-hal yang membuat suasana hati kita ini bisa menyimpan sifat-sifat seperti halnya dengki, benci, dan iri. Sebab apa? Kelak diceritakan juga dalam Mawaidur Rahmaniyah fil Fawaidir Ramadaniyah, kelak ada salah seorang ketika disiksa dia meminta ampun dan meminta tolong, meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat yang telah menyiksanya, kesalahan apakah yang membuat dia mendapatkan siksaan sepedih ini dalam neraka? Lalu malaikat tersebut, malaikat matur, malaikat ngomong, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika masuk bulan Ramadan dia masih mengotori kesucian-kesucian bulan Ramadan dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Nadrah, pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala dicabut dari orang ini, sehingga orang ini tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Justru sebaliknya, karena mengotori bulan Ramadan dengan penuh kemaksiatan, orang ini mendapatkan pandangan-pandangan sinis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting bagi kita menghayati bahwa kelak seseorang yang mana ketika minta tolong untuk diberikan syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam hatinya tidak ada secuil kasih sayang, tidak ada secuil nadrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, justru malah sebaliknya Allah ghadab kepadanya, Allah marah kepadanya,
Allah murka kepadanya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, jika Allah sudah murka, jika Allah sudah marah kepadanya, maka syafaatku sudah tidak ada gunanya lagi baginya. Sebab apa? Sebab dia telah mengotori, dia telah mencemari bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi energi untuk terus menambah ibadah, menambah kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan, dan yang terpenting kita mendapatkan kelak di hari pembalasan, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mendapat nadrah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman online yang sangat kami hormati, saya kira cukup pola kira. Ini kan napa lasarin nih tekan manabi ampon dan langsung tutup. Oh, iki. Semoga dengan adanya pengajian yang sangat singkat dan juga padat, kita semua diberi barokah, dan juga semoga bisa diambil manfaat khususnya di bulan yang penuh berkah ini. Kurang lebihnya dari saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal qail matin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habib ilainal iman wa karri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana wa akhlif an kulli ghaibati lana minka bi khair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dair. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslub. Allahumma ya Allah, barikillahumma lana fi syahr Ramadan, barikillahumma lana fi syahr Ramadan, barikillahumma lana fi syahr Ramadan bi rahmati wa maghfirati wa ridwan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.